misalnya seorang keluarga muda baru menikah 6 bulan sudah ingin bercerai karena ribut aja. Seorang pemangku harus mampu melakukan apa yang harus saya lakukan sehingga membuat keduanya tetap kompak. Ada, kenapa nggak ada? Ya, saya banyak melakukan itu. Bahkan orang-orang yang katanya umur pendek kita geser frekuensi kematiannya menjadi umur panjang kok. Kenapa nggak bisa? Hindu tuh jalan apapun ada kok. Ya, asal kita yakin dan mau melakukan itu. Banyak jalan tuh. Ya, apalagi saya ingatkan lagi, kita punya pandita, jangan tidak dilibatkan dalam hal-hal seperti ini. Libatkan beliau banyak punya hal-hal yang bisa kita gunakan untuk kehidupan ini. Ya, next. Nah ini, tadi saya katakan, bagaimana sih kalau mau ingin jadi seorang pemangku, kesepakatan. Anggota keluarga tidak boleh lagi bersikap sembarangan. Jadi kalau beliau sudah jadi pemangku, nggak bisa, Pak, kepalanya dipegang, nggak boleh gitu. Walaupun di rumah dalam kondisi preman, enggak. Itu mengganggu. Mengganggu apa? Energi kepemangkuannya bisa surut. Next. Mohon izin kepada leluhur. Ya, sehingga saat melakukan pelayanan akan didukung. Next. Menyempurnakan, nah ini dia melalui menjadi istana dewata. Ini acuannya Rigveda Mandala 10 Sukta 15 Mantram 1 sampai 13. Rigveda ya. Nah ini dia. Next. Tidak centaka. Tadi saya sebutkan ini keguguran, menggugurkan. Nah ini. Ada orang mengatakan, nanti prasita aja selesai. Yang bilang selesai prasita siapa? Betara mana yang bilang itu? Ketemukan dengan saya. Nggak bisa. Yang di prasita itu orang tuanya. Lalu jiwa sang bayi mau dikemanakan? Kan beliau juga berasal dari bagian leluhur. Sehingga apa? Boleh diprasita si orang tua supaya cundaknya hilang. Tapi si bayi akan tetap menjadi beban kalau dia tidak diselesaikan, tidak dikembalikan kepada asalnya sehingga bisa punarbawa dengan kondisi yang lebih baik. Nggak bisa. Saya bertarung buat jejer 10 pandita, saya bertarung untuk itu. Saya nggak takut. Saya berpuluh tahun mengerjakan yang begini kok. Next. Nah, kalau di Jawa kan yang namanya puasa bukan barang yang aneh. Lain dengan di Bali. Wah, di Bali kalau ada pendeta belum diberikan jisamsu 2 bungkus sama bir hitam, nggak mau, dia marah dia. Itu di Bali. Ya, kita di Jawa ini. Nah ini dia. Ya. Purnama tilemutan rutin ini melukat sendiri secara mandiri bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Nah, pakai aja kelapa gading kalau mau aman. Kelapa gading lebuan sampai bulan loh ya. Kelapa gading, buka kelapa gadingnya, ambil dupa 3, celupkan ke dalam air kelapa, rajah ongkare di sana, di atas air ongkare, percikkan ke kepala, sisanya minum langsung. Pengelukatan. Lu gampang kok. Apa sih susahnya? Sangat gampang. Ya. Asal mau saja, asal gampang, asal mau saja. Ya. Nah ini dia. Dan saat melukat kapan? Purnama tilem weton. Kapan aja bisa. Banyak. Setiap hari pun bisa, asal bisa mendapatkan cengkir itu. Ya. Maaf, apa yang saya sampaikan semua ini sebetulnya sebagian dari pengalaman saya, walaupun saya bukan pemangku, tapi saya ingin bersikap dan perilaku seperti seorang pemangku. Saya tiap hari melayani umat kok di sana. Ada aja masalah ini, masalah itu, malah ada yang perkawinannya kita ulang. Banyak sekali kasus itu. Banyak ya. Next. Nah ini udah tahu ini. Bakti kepada leluhur. Ini dia. Ya. Next. Sesaji sudah. Di Jawa itu sebetulnya punya. Ya, walaupun saya belum meneliti sejauh itu, ada biakala modal Jawa, dulu menggala Jawa, semua itu ada. Coba tanya ke Mangku Jito di Demping, Jenawi. Saya lihat, loh ini apa mau? Ya ini biakalanya. Loh kok beda mau? Ya ini biakala Jawa. Punya dia itu, jadi ada sebetulnya. Lalu bagaimana misalnya? Waduh, saya sama sekali nggak bisa, nggak tahu. Bagaimana? Ya sudah, ingat Hindu itu dulu disebut agama Tirta. Jadi kuncinya air. Maka ketika seorang pemangku memimpin upacara, yang dipegangkan cuma bantal yang paling bawah ini.
Yang ini diure biakalanya, biakalanya. Lalu ketika beliau mulai, beliau membersihkan diri dulu dengan doanya, dengan mantramnya. Kemudian setelah itu beliau membuat tirta. Biakala Dul Manggala Prasita dipercikin tirta. Setelah itu baru membuat tirta biakala, tirta Dul Manggala, tirta Prasita. Baru dipercikan ke semua Banten. Sehingga semua Banten itu sukle. Setelah sukle, karena penyenang kena tirta prayascita, penyenang itu siap menjadi pelinggih. Pelinggih siapa? Pelinggihnya dari Dewa Setia Banten itu. Penyenang itu yang pelinggih. Jadi begitu kena tirta prascita, pelinggihnya siap, datang Betara duduk di atas Banten itu. Setelah duduk, mangkunya ngomong, "Weh Betara, hari ini upacaranya begini. Kalau nggak tahu baca sendiri, buka di googling." Buka di Google aja. Itu beliau matur. Setelah matur diterima, baru dikembalikan kepada kita oleh beliau, oleh Betara itu. Namanya dinatabkan kalau di Bali. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh. Seorang pemangku harus bisa bercerita. Kenapa ada pengulapan? Kenapa ada pengambaian? Kenapa ada tumpang pitu? Ya, kenapa ada bayu dewo? Itu kalau orang Bali harus tahu itu kapan bekerjanya. Termasuk caru. Harus bisa jelaskan kenapa pakai ayah. Emang nggak boleh pakai semut. Ya, kenapa Pak harus ada daksina di sebelahnya? Kenapa harus ada segala mancawarna di bawahnya? Ini harus dijelaskan kapan ini carunya bekerja. Bagaimana cara kerjanya dia? Harus bisa jelaskan. Ini baru mangku era milenial ini. Ya, gampang menjelaskan kepada anak muda dengan ilmu logika. Saya bisa jelaskan kok. Otonan pun saya bisa jelaskan. Yang diotonin anaknya. Kemudian ini ada Banten penyucian. Banten Bali kan cuma penyucian, ayaban, tumpang pitu, saksi, selesai. Yang lain itu tergantung apa harapan kita. Oh, saya berharap supaya anak ini umur panjang. Kasih dia sesayat dirgayusa supaya umur panjang. Kemudian ini upacara apa? Supaya kelihatan di sesaji itu. Oh, ini upacara upacara apa namanya? Payuwahan. Kenapa? Ini ada sesayat pengantin. Oh, orang kawin ini. Di sana ada bubur. Oh, ada orang mati urusannya ini. Jadi Banten cuma segitu. Penyucian, ayaban atau persembahan, harapan, ciri khas, saksi, selesai. Ya kalau mau tambah Banten 2 truk lagi juga boleh. Tapi buangnya susah, nyampah nanti itu. Itu kayak saya lihat dalam sampah di pura itu. Seperti itu ya. Nah, ini penting. Kalau tidak bisa buat Banten gimana? 3 ini biasanya dari Manggala Prasita. Karena kunci agama Hindu itu adalah air, cukup untuk biakala pakai toya anyar, kasih bunga. Untuk dari Manggala pakai kelapa hijau, kelapa yang kulitnya hijau, kasih bunga. Untuk kelapa gading, untuk Prasita ambil kelapa gading, kasih bunga. Nanti ini yang diisi doa. Dan ingat, seorang pemangku satu sama lain kadang-kadang doanya nggak sama. Termasuk beliau-beliau para pandita juga nggak sama. Jangan bilang, wah itu salah, itu yang benar. Enggak. Semua uncaran doa itu mengacu kepada 3 hal. Satu, yang namanya yantra. Yantra itu apa? Banten itu yantra itu, simbol-simbol itu. Jadi ada yang mengandalkan yantra atau kekuatannya di yantra. Ada yang kekuatannya di mantra. Nggak ada Banten. Oh nggak apa-apa. Tapi mantranya membentuk Banten-Banten yang dibutuhkan. Ada yang mengandalkan tantra. Yantra, mantra, tantra. Ya seperti misalnya saya kan nggak ngerti Banten. Nggak ngerti juga mantra. Nggak bisa melaksanakan karena saya bukan mangku. Tapi saya mengandalkan mantra. Apa? Tantra. Tantra itu apa? Kekuatan yang muncul dari dalam diri. Setelah kita mampu berperilaku menjadi seorang pemangku, seorang sulinggi, itu dia. Saya menggunakan tantra. Yantra itu simbol-simbol berupa bantenan, mantra itu doa-doa yang keluar dari beliau, kemudian tantra itu muncul dari laku. Sebetulnya orang-orang Jawa ini tantranya yang kuat. Tidak perlu banyak-banyak mantra. Ya. Tantra ini dilatih dengan laku, upawasa, brata, jalan ke gunung, jalan ke laut. Itulah cara kita untuk membentuk tantra yang kuat dalam diri. Seperti itu. Ada yang apa namanya? Yang tapa berendam itu
Di air, ada yang menang matahari. Itu kan Panca Mahabhuta, memenang matahari, kemudian di air, kemudian dia tapa pendem di bawah tanah, kemudian dia di atas bukit, di mana angin yang kencang. Semua itu ada. Itu semua Jawa yang punya. Ya. Next slide. Nah ini yang penting. Tadi saya sebutkan, mohon maaf, saya belajar banyak agama Hindu bukan dari Weda. Saya belajar dari masalah umat. Setelah itu baru saya cari cantolannya di Weda di mana. Apa masalah umat? Kenapa kok ini anaknya umur 20 tahun kok tiba-tiba ingin bunuh diri, ada apa? Telusuri. Oh, dulu waktu upacara perkawinannya gagal. Oh, jadi ada kasus seperti itu. Kenapa gagal? Buka sastra. Oh, Slokantara buka, Sarasa Musaya buka. Oh, bisa terjadi seperti itu rupanya. Lalu apa yang kita lakukan? Seorang pemangku udah bisa menjawab, ya nikah ulang. Loh, upacaranya besar? Tidak, cukup dengan biakala saja. Satu tampah biakala, lakukan, selesai. Kenapa bisa begitu? Karena setiap perkawinan kalau dilakukan 2 kali, yang manapun duluan, yang manapun belakangan, itu kan gugur dua-duanya. Kumpul kebo. Ingat ini. Kumpul kebo. Kalau sudah begitu, memang dia punya surat kawin, hidup bersama, punya anak. Anaknya yang akan menerima dampak buruk dari perkawinan 2 kali. Ingat ini. Ini banyak terjadi, terutama para polisi, polisi tentara itu. Wah, pokoknya kawin dulu ya, urusan belakang. Wah, setelah kawin, nanti pulang ke Bali. Di Bali, kawin di sana Hindu. Gugur dua-duanya. Lebih baik dia memilih salah satunya untuk kehidupan dia dan menyelamatkan anak-anak. Ini dia, ya hati-hati, ya. Next nih. Nah, ada yang kawin 2 kali. Nah ini lihat ya, sebentar. Nah ini yang diperlukan untuk pelatihan. Meditasi yoga dengan caranya masing-masing, ya. Kemudian Surya Sewana itu mendoakan alam semesta. Ya, pendek aja kok, pendek sekali. Sarwa Sukinah Bawantu selesai. Upawasa, makanan. Memilih makanan. Kalau saya nggak milih, karena saya bukan Siwa Sidanta, saya ini Bhairawa. Apapun yang lewat saya makan. Ya, apapun yang lewat saya makan. Ada sate laler saya makan. Ya. Nah, penyucian diri rutin. Nah ini, yang tadi itu bisa sendiri, bisa ke gereja, mumpung kita punya ide pandita. Ya kemana aja. Ya, nah ini dia. Next. Menyempurnakan sudah, bakti kepada Lord ya. Sejaji ya, doa pada saat Brahma Buddha, oke. Selamatan, oke. Saya punya doa sendiri loh, doa keselamatan ini. Doa perlindungan dari gaib saya juga punya, ada di laptop saya. Ya. Tapi kalau orang nggak minta saya nggak kasih. Next. Nah, ini sudah paham lah ini ya. Nah ini, Mananah Trayati Iti mantra. Tadi malam tuh seorang ibu mengatakan, gimana ya? Doanya apa Bu? Mantranya apa? Loh, setiap melakukan sesuatu, merasa bahwa saya butuh mantranya lah. Loang kita bahasa Jawa kuno juga nggak ngerti kok. Belum lagi nanti mantranya bahasa Sanskerta. Jadi dalam Upanishad ada disebutkan Manana Trayate Iti mantra. Mantra adalah inti kekuatan. Jadi mantra yang keluar dari hati, bahasa ibu, bahasa Jawa kita di sini, itulah mantra yang paling kuat. Ini Upanishad yang ngomong ini. Manana Trayate Iti mantra. Ya, next. Surya Sewana sudah tahu ini, ya. Terus, next. Upawasa sudah paham, udah biasa. Ya. Next. Terus, ya, terus, oke, terus. Pengetahuan tentang sudah, lanjut, nanti biar dibaca sendiri aja, ya. Doa Brahma Murta. Ini, sebentar. Antara jam 3.20 sampai 3.40. Ini Brahma Murta. Saya biasanya seperti itu, ya. Lanjut. Nah ini, stop. Ini doa keselamatan. Ini ada dalam Weda, tapi tidak pernah dipublikasikan. Ini dia. Om Jagraska Prabakalaska yang nama Swaha. Kala sarana kertam wa kayam. Jangan takut salah membaca. Orang bukan bahasa kita kok kita takut. Next. Doa jaga diri. Nah ini ada. Ini bonus sebetulnya nggak termasuk dalam itu. Next. Habis. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terutama para romo mangku yang saya hormati. Mudah-mudahan ini ada manfaat, tapi ingat,
apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Masih banyak referensi, ada ide pandita dan lain-lainnya, ya. Sehingga kemudian jangan kaku dalam menanggapi apa yang saya sampaikan. Pikirkan dulu, oke Mbak, oh jangan-jangan Pak Dewa ini bohong. Nggih, ya saya nggak akan marah dibilang bohong, malah senang saya bisa berbohong terus. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya yang sudah dengan tekun mendengarkan, saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mungkin belum bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian karena saya memang bukan pemuas. Terima kasih Om. Santi Om. Tepuk tangan dulu untuk pembicara kita. Sesi berikutnya seperti yang disampaikan Pak Sutio. Nah, ini Sutio yang kedua adalah diskusi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sana ada beberapa catatan yang saya tangkap ya dari apa yang disampaikan Pak Dewa. Satu adalah Pinandita itu level Wanaprastha. Terus kedua, Pinandita adalah Brahmana. Kalau dua ini dilakukan benar-benar kan susah nih. Wanaprastha kon topo. Brahmana, ada yang banyak yang orang yang bilang menjadi Brahmana itu gak iso sugih. Soro toh. Tapi Mas Yuli nggak mau jadi pemangku nantinya nih. Terus berikutnya adalah Pinandita atau calonnya tidak dalam kondisi cuntaka. Mungkin ini adalah hal yang sedikit baru yang hari ini dibuka oleh Pak Dewa. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang koreksi ke Pak Dewa ya. Makan minum di Jawa, ya kan. Terus kencing sama nya di mana Pak? Ini yang ketinggalan. Ya, jangan sampai kita makan pagi, minum di sini, nya harus ke Kalimantan atau kemana kan susah nanti. Nah, ini juga ada tadi kelengkapannya. Kita makan, minum, buang air kecil, buang air besar di Jawa. Jadi mati pun nanti di mana? Nah, paling juga di Jawa gitu loh. Berikutnya adalah terkait perilaku pemangku. Nah, kalau tadi disampaikan adalah disentuh kepalanya saja ini kan bisa mengurangi, ya kan? Artinya sebenarnya ini potensi pekerjaan yang baru bagi kita. Jadi nanti kita perlu sebenarnya tukang potong rambut yang sudah di Winten. Nah kan, ini potensi, bayangkan 114 pemangku kali 2 sama istrinya kan. Nah ini adalah potensi pekerjaan baru bagi umat Hindu. Jadi bikin salon potong rambut khusus pemangku. Nah ini kan, ini potensi. Jadi nanti bisa dibuka per kecamatan atau bagaimana? Nah berikutnya kan nggak boleh dipegang-pegang kepalanya toh. Kalau yang pegang kepalanya tukang potong di pasar, kan harus penyucian berkali-kali ini. Atau mungkin nggak usah potong rambut nih Mas Agus. Nah berikutnya adalah gampang dengan ngisi doa. Pak Dewa nggak menyampaikan cara ngisi bagaimana ini loh. Nah ini mungkin di sesi tanya jawab bisa ditambahkan. Kemudian yang terkait adalah tentang yantra, mantra, dan tantra. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan, ya kan? Tapi kadang kita tidak menyadari. Nah mungkin biasanya orang tantra itu kan apa? Pakaiannya gimana? Hitam-hitam. Nah jenengan kan besok Pak Murtaji kan hitam-hitam ini. Berarti sudah ke sana gitu. Oh, Surabaya. Nah ini adalah beberapa catatan dari saya terkait apa yang disampaikan Pak Dewa dan karena tadi yang saya sampaikan di awal adalah kita makan dulu yang sisi spiritual dulu, ya kan, nanti mudah-mudahan pertanyaan banyak biar tambah kenyang. Jadi nanti makannya nanti mungkin jam 4 nanti kan. Oh jam 6. Jadi makan siang digaru baru makan malam. Nah monggo bagi Bapak Ibu Romo Pandita, ini bebas pertanyaannya, jadi nggak terbatas terkait apa yang disampaikan. Mungkin ada sedikit keluh kesah juga boleh. Yang penting keluh kesahnya jangan bilang sakunya habis itu kan, atau bensinnya nipis, jangan ya, nanti repot. Nah pokoknya intinya apa yang kita terima hari ini dari Pak Dewa silahkan untuk dipertanyakan kalau masih ada ganjelan. Nah kalau malu untuk bertanya ditulis bisa. Nanti tolong Mas Wono dan lainnya mungkin disiapkan kertas boleh
siapa tahu nanti malu untuk menanyakan langsung, gitu kan? Karena budaya kita kan budaya malu gitu kan. Monggo, berarti pertanyaannya bukan hanya untuk Pak Dewa. Nanti kita ada Romo Pandita, Dharmika Sandi, Romo Rusia Diaksa, atau Romo Bawati, boleh juga untuk menamakan. Atau nanti terakhir dari beliau-beliau untuk kita minta. Ya kan, kalau nggak ada pertanyaan untuk ke beliau, nanti terakhir sebagai penutup kita minta beliau untuk menyampaikan lah, pesan dan kesan, gitu Pak. Biar enak. Monggo, kalau ada pertanyaan. Oh, langsung. Sebelumnya saya sampaikan salam menjadi Om Swastiastu. Saya suruh dikenalan dulu sama Pak Tio. Pendahulu ikut yang di depan tadi. Nama saya Mades Konase dari Kecamatan Taroan. Bapak, Ibu tentunya sebagian besar sudah kenal dengan saya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Tio, ada koreksi. Ini yang perlu saya tanyakan tadi, kesiapan dasar calon seorang pemangku. Cukup satu yang saya tanyakan kepada narasumber Pak Dewo. Yang nomor 4, tidak cuntaka. Pekerjaan cuntaka tadi sudah dipaparkan banyak. Tentunya barangkali ada pemangku kita yang putrinya mengalami keguguran. Mudah-mudahan tidak ada yang melaksanakan aborsi. Mudah-mudahan tidak. Supaya tidak menjadi ganjelan bagi seorang pemangku ataupun calon seorang pemangku, secara pensucian ini supaya tidak merasa mereka ke depan ini cuntaka. Apa yang harus dilaksanakan? Jadi benar-benar lepas. Kalau punya non sewo, anak yang keguguran, itu kan tidak disengaja tentunya. Itu memang kehendak beliau. Apa yang dilaksanakan oleh seorang pemangku maupun calon, supaya dia ini tidak merasa lagi cuntaka. Benar-benar bersih. Tadi banyak disampaikan juga cara pensucian diri, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tadi Pak Tio menyampaikan, mohon maaf Pak Tio, seorang pemangku tidak boleh didemek kepalanya. Kalau tukang cukur bolehlah, nanti sucikan sendiri. Maksudnya Pak Dewa menyampaikan tidak boleh dolanan dengan kepala seorang pemangku, tidak boleh. Dijengkaknya pemangku. Ini yang dimaksudkan, bukan tukang cukurnya. Ini guyonan Pak nggih. Nanti Pak Dewa. Ini maksudnya kadang-kadang kita main-main dengan seorang pemangku, kepalanya dijongkok nih, dikeplak dan lain sebagainya. Ini yang tidak diperkenankan. Mohon maaf saudara-saudaraku sekalian, saya memang dari dulu tidak pernah memanggil nama seorang pemangku. Contoh, mangku saya namanya Wardoyo, tapi saya pasti memanggil Pak Mangku, atau saya tambah Pak Mangku Wardoyo karena banyak mangku. Di depan harus saya tambahan. Ini yang katakan oleh Pak Dewa tadi dan ditambah oleh Pak Tio, bahwa level dia sudah Brahmana. Brahmana kecil katanya Pak Nyoman ini. Bolehlah Pak Nyoman. Jadi pengakuan kita ini selevel itu Bapak Ibu. Makanya teman-teman jangan lagi, dan sikap seorang pemangku juga harus benar-benar menunjukkan kedewasaan. Guyonan ya guyonan, ojo guyonan yang tidak pas. Bagaimana seorang pemangku ini menempatkan diri, katanya Pak Dewa tadi. Ini supaya dipahami. Mohon maaf, nanti saya khawatir nanti usulan guyonan dari Pak Tio ini tiap-tiap kecamatan ada tukang cukur pemangku. Ini kan Pak Tio guyonan. Ya, luar biasa, ini harus kita sikapi, Pak. Jadi jangan, kalau apa yang saya sampaikan jangan salah pengertian nanti. Tulan kepala yang main-main seorang mangku, apalagi pemangkunya masih muda, Pak. Sok-sok bisu-bisuan itu kan tidak boleh. Arahnya ke sana ini. Guyon ya guyon, tapi kita lihat. Tapi kalau orang lain, dari siapa dulu menyebut seorang pemangku? Dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau dari diri kita sendiri, maksudnya dari umat, semuanya memanggil Pak Mangku. Nah, terus besok mau melaksanakan Pitrabja, Pak Wardoyo, umpamanya Pak Katimin. Dikunci dengan tembok kunci supaya kerja. Kenapa satu
tempat supaya akar-akar mereka ketemu, karena pertemuan akar ini akan membentuk sebuah elemen baru yang menebarkan energi positif. Jadi kunyit, jahe, lengkuas, kunci boten. Kunci. Di tengah-tengahnya kasih lidah mertua. Tahu lidah mertua kan? Nah ini lidah mertua ini sebagai antena ini nanti mencerminkan yang punya rumah orang baik apa enggak? Ya, satu tempat ya, tertempat. Ya, kemudian di tengahnya ada itu. Lalu untuk menghidupkan itu supaya dia keluar energinya, siram pakai air ring. Ya, tiap hari, tiap 2 hari, pokoknya seingatnya aja. Itu ditanam di pot gitu. Iyalah, kalau tanam di tanah kan ini di mana-mana akarnya, makanya di pot untuk mengikat supaya 4 tumbuhannya akarnya ketemu. Ya, kenapa kok keluar? Tadi saya katakan di rumah tuh kita ingin supaya makmur. Jadi harus ada kaitan dengan dapur. Kalau mau kita sudah kaya, nah katakan kita mau, saya mau selain itu, boleh. Nanti pasang, ini kan pasti batu, emas, perak, tembaga, besi, tambah lagi timah, kasih permata. Di sini juga bisa untuk kemakmuran, tambah lagi empon-empon segala macam itu, boleh. Lealaga, ya terasi segala macam boleh. Nanti itu ditanam. Tanam di halaman rumah. Nggak perlu ada pelingnya, dilewat-lewatnya juga nggak ada masalah. Orang yang kerjanya ke bawah kok. Iya, Ibu paham? Ada kurang? Mungkin perlu tanya, kenapa di tengah ada lidah mertua? Ini mertua lagi atau mertua perempuan? Lidah mertua itu dia punya juga energi positif dan itu dia menebar seperti antena kerjanya. Seperti antena kerjanya lidah mertua. Makanya di tengah-tengah perlu supaya elemen yang terbentuk dari 4 empon-empon ini oleh si lidah mertua dia ditebarkan. Nanti kalau orang sensitif akan tahu, oh yang punya rumah ini baik, gitu. Nanti ini lidah mertua ini yang menebarkan. Jadi orang tidak akan pernah berpikir buruk untuk kita. Gitu. Iya, paham? Kalau nggak paham, awas. Nah, sebenarnya gini, tambah. Jadi prinsip kita membangun pura, membangun peraja di rumah atau apapun itu, sebenarnya kan sekarang ditiru oleh perusahaan telekomunikasi. Jadi lihat pura-pura yang kita bangun kan titik sinyal, titik pemancar. Tower telekomunikasi juga seperti itu. Ada tower yang kecil sendirian, jangkauannya dia terbatas, paling cuma 5 kilo. Dari beberapa tower yang jangkauannya 5 kilo, dia nanti ada punya tower yang jangkauannya 1 kabupaten atau 1 provinsi. Sebenarnya sama. Nah, jenengan bayangkan, ketika nanti jenengan membuat seperti yang teman Pak Dewa dan yang sederhana pada satu untuk di rumah-rumah itu sama. Jenengan pasang 1 antena kecil-kecil. Ya. Kalau sekediri itu bisa sekian ribu, berapa kakak Pak? 2.600 kakak. Nah, kalau ada 3.000 kakak, saya yakin dari 3.000 kakak itu yang masang antena sekarang baru anggaplah 114 pemangku. Kalau pemangkunya belum pasang ya kebangetan. Nah, kita mohon maaf. Nah, kira-kira sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan itu sebenarnya dilogikakan bisa. Ya. Nah, ini kita praktek dari yang kecil. Dengan pasang antena kecil-kecil, kalau buahnya jadi besar. Ada juga bilang, kita pasang obor kecil-kecil, kalau buahnya terang. Jangan berharap kita bangun obor yang gede, tapi yang kecil itu dilupakan. Gitu? Ini logika. Tapi ya seperti itulah kita beragama. Kalau kita nggak bisa gunakan logika kita, biasanya aneh. Sembahyang sampai 5 jam sedino. Anak-anak yang sembahyang sampai 10 jam, nggak tahu nggak berada. Gimana masih? Oke. Oh ya. Berarti yang terakhir tadi kan ya dibatalkan pertanyaannya. Yang udah. Masih ada. Saya kira jam Pak. Nah, jam 2 berarti kita batasi sekitar 20 menit lagi karena teman-teman yang di Maju dan Legowo itu punya kerjaan tambahan. Jadi olahraga tangan ini kan, naik turun gini kan.
Oke, monggo. Jadi ini yang anu ya, Pak. Benar ya Pak Romo ya? Jadi begini, ini hasil penelitian orang Jepang masalah sesaji. Jadi beliau mengatakan bahwa dari penelitiannya ya, kalau di sebuah tempat ada daun, bunga, buah, itu nggak usah pakai mantra-mantra, terus ada tanda wangi, wangi. Ini benda ini akan menebarkan energi positif, memperbaiki atmosfer sebanyak 15 meter persegi. Satu cadangan kecil. Nah ini mungkin akan membantu kita di setiap rumah tangga. Kalau ada buah-buahan, kita beli buah, cuci bersih. Taruh dulu misalnya 2 hari aja, kita masih bisa makan. Nah, tapi diisi dengan katakanlah daun pisang, ya sebuah katakan sebuah tempat kiri gitu, daun pisang, kasih buah, kasih bunga, ya itu dan wanginya dari pandan gitu ya. Ini menebarkan energi 15 meter persegi yang memperbaiki atmosfer itu 15 meter persegi. Bayangkan kalau kita ada 100 rumah kita masing-masing melakukan itu kan itu akan terbuang kan, ya misalnya kita beli buah sawo, beli jeruk, terserah, ya itu akan memperbaiki udara sebanyak 15. Buat masukan. Ya? Seperti masukan. Iya, tapi nggak usah diatur di mana-mana, taruh aja di meja. Ya, ini penelitian orang Jepang seperti itu. Ya, itu sebabnya kemudian di Bali begitu orang menginjak tanah Kilimano merasakan beda. Kenapa? Oh, setiap rumah begitu Pak. Itu dia. Ya. Oke, silakan. Nah, pertanyaan terakhir dari yang paling muda, beliau masih penjaga gitu. Pernah ketemu di Pak pernah kepanggil gitu. Dari ini mampun, kalau masyarakat ditemukan dari Om Swastiastu. Pak Dewa, menikah mau ingkang kula rasaken menika Cakina. Ya, Menikah kalau kok singkangan jambar kok berat. ya, Pasti nipun nak nggih gabah. ya, Mestine ngoten kacang urip-uripan. ya. Bagi elektripun iku dados dipun betul sumber niku dimaturaken damel lajur kaliyan Pak Pansaden itu riyen ku ngawur iku. Ya. Niku parek kok boten. Kira-kira niku menjadikan diri letak Pansaden. Pengen kula musakno. Nggih. Matur nuwun kok manten kekanan. Padahal saya nggak ngerti yang dia sampaikan. Jadi Romo benar, seharusnya memang gapsinan itu bukan beras, tetapi gabah, sesuatu yang bisa tumbuh. Tetapi kan ya setiap rumah punya gabah Romo, dan benarnya kan nggak ada yang marah kalau pakai beras. Nah, kalau petani nggak ada beras, lebih bagus pakai beras. Karena misalnya ini memang untuk sesuatu yang bisa ditumbuhkan. Jadi memang saya di rumah pakai gabah, gitu. Saya pakai gabah. Nah iya, tapi kalau tetangga tahu marah, kenapa gabah kan udah dimasak katanya. Benar, silakan pakai gabah, nggak ada yang salah. Pegawai kita mengatakan itu adalah bibit. Kamu tadi Oh, Pak? gitu. Oh. Iya, emang ini. Pakai dulu pakai menarik, tapi tadi ada pesan lingkungan ya dari umat kita banyak yang peternak sapi. Nah ini juga kita harus perhatikan. Jadi nanti yang apa namanya pemangku paling muda diwakili oleh, nah ini masih muda. Sabar Mbak. Mangke spesial Mbak, mangke teng mampir teng Putuk sakit. Ya, Pak Dewa mangke teng Putuk.